Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ala alihi wasallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan risalah Laduni lil Imam Al-Ghazali rahimahullah. Pasal mengenai bagaimana manusia memperoleh pengetahuan. Dua model pendidikan atau dua model pembelajaran yang ditawarkan beliau. Pertama adalah ta'lim, at-ta'allum al-insani. Yang kedua ta'allum rabbani. Sebagaimana kita tahu bahwa manusia adalah pancaran dari Tuhan. Ia ciptaan Allah, lebih kurang citra Tuhan yang paling sempurna. Kalau digambarkan kita berdiri di satu tempat dan di sekeliling kita adalah kaca-kaca yang memantulkan bayangan kita, maka dalam tanda kutip ya, pantulan Tuhan yang paling jelas, yang paling lengkap, yang paling sempurna adalah manusia itu sendiri. Oleh karena itu manusia cenderung menghasrati Tuhannya, ingin mengetahui, mengenal Allahnya. Nah, dalam konteks ilmu laduni yang kita bicarakan ini, beliau menawarkan dua model atau metode atau proses bagaimana ilmu itu didapatkan, diperoleh. Yang pertama dari ta'allum insani yang sudah kita bahas ya. Yang kedua adalah ta'allum rabbani atau ta'lim rabbani, yang ia didasarkan atau diperoleh dari dua hal. Pertama adalah ilqaul wahyi, pengetahuan yang diperoleh dari wahyu, yakni pengetahuan para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam. Lantas prinsip yang kedua al-wajhu tsani wal ilham, yakni ilham. Wal ilhamu tanbihun nafsil kulliyati lin nafsil juz'iyatil insaniyati ala qadri safaiha wa qabuliha wa quwwati isti'dadiha. Wal ilham asarul wahyi fa innal wahya huwa tasrihul amril ghaibi wal ilham huwa ta'riduhu wal ilmul hasil anil wahyi yusamma ilman nabawiyyan wal ladzi yahsilu anil ilham yusamma ilman ladunniyan. Yang kedua adalah pemberian ilham dari Allah ya. Ilham itu apa? Adalah tanbihun nafsil kulliyah, sinyal, informasi jiwa universal, jiwa yang total, jiwa yang menyeluruh, lin nafsil juz'iyati, terhadap jiwa yang parsial, insaniyah, yang bersifat kemanusiaan. Ada dalam diri manusia semua ini ya. Kemudian berdasarkan apa? Sekurang-kurangnya tiga menurut beliau rahimahullah. Pertama ala qadri sofaiha, menurut kadar, satu, menurut kadar kejernihan hati atau kejernihan jiwa tadi itu, nafas. Dua, waqabuliha, kesanggupan atau kesiapan menerimanya, atau boleh dengan bahasa daya reseptif kemarin itu. Serta yang ketiga, waquwwati isti'dadiha, dan kemampuan atau kekuatan atau kesiapan, kuatnya persiapan nafsul juz'iyah tadi. Sementara itu wal ilham asarul wahyi. Ilham itu apa? Kata beliau adalah asarul wahyi. Ia adalah jejak langkah, kesan yang nyata dari wahyu. Diartikan bekas-bekas keenak-enak ya. Jejak langkah sajalah. Karena sesungguhnya wahyu itu adalah tak lain, huwa tak lain adalah tasrihul amril ghaibi. Adalah penjelasan
penjelasan dari urusan-urusan atau perkara yang gaib. Dan ilham itu juga tak lain ialah adapun ilham. Ilham tak lain adalah ta'riduhu, adalah pembabaran atau penjelasan daripada wahyu itu sendiri. Oleh karena itu, wal ilmul hasil anil wahyi, ilmu-ilmu yang diperoleh dari wahyu dinamakan ilman nabawiyan, ilmu nabawi, ilmunya para nabi. Sementara itu, wallazi yahsilu anil ilham, yang diperoleh dari ilham dinamakan ilmu laduni, yang sedang kita bicarakan ini. Ini beliau memberikan penjelasan yang lebih rinci, wal ilmu laduni. Kemudian ilmu laduni yang kita bicarakan ini apa sebenarnya? Allazi la wasitata fi husulihi, yang tanpa menggunakan perantara atau media, fi husulihi dalam pencapaiannya atau memperolehnya. Antara bainan nafsi wa bainal bari, antara jiwa kita yang insani ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Antara jiwa dan Sang Pencipta. Wa innama huwa kaddawi min sirajil ghaib. Oleh karena itu bisa diibaratkan seperti sinar dari lentera ghaib. Cahaya dari lampu ghaib lah, dari lampu yang tidak seperti yang kita tahu ini, banyak lampu yang ghaib ya. Yang mana lampu itu, sinar itu yaqa'u ala qalbin safin farighin, menyinari hati yang bening, sof, kemudian farigh, kosong, serta latif, halus. Wadzalika annal uluma kullaha hasilatun ma'lumatun fi jawharin nafsil kulliyah al-ula. Ilmu-ilmu seluruhnya itu diperoleh, dihasilkan, dan ma'lumah dan lantas diketahui fi jauharin nafsil kulli al-ula, dalam substansi atau hakikat jiwa universal yang pertama atau yang utama. Yang utama kelihatannya lebih tepat. Allazi yang huwa, adapun jauharun nafs tadi itu, jauhar itu fil jawahiril mufaraqah, dalam jauhar-jauhar yang terpisah-pisah. Al-awwaliyah yang pertama, yang mula-mula, serta al-mahaddah yang murni. Bin nisbati ilal aqlil awal kanisbatil hawa ila Adam alaihi salam. Yang apabila dibandingkan dengan akal pertama, karena akal lebih tinggi ya, intelek yang pertama, sebagaimana kanisbati Hawa, Sayyidatina Hawa ila Adam alaihissalam. Sebagaimana hubungan, sebagaimana kedudukan Sayyidah Hawa kepada Nabi Adam alaihissalam. Artinya, Sayyidah Hawa ini apa hubungannya, Ustadz Yani? Tentu bukan hubungan suami istri yang Anda maksud. Kalau tidak ada Nabi Adam, Sayyidah Hawa ini tidak ada. Maksudnya begitu. Apa? Siti Hawa ini berasal dari Nabi Adam. Lebih kurang demikian. Dia mau menjawab hubungan suami istri. Ya betul, dalam konteks yang Anda sukai. Kemudian waqad bayyana annal aqla, maka teranglah. Maka sungguh telah nyata teranglah annal aqlal kulli, sungguhnya akal universal, intelek universal itu asyrafu wa akmalu wa aqwa wa aqrabu ilal bari ta'ala. Ialah lebih mulia, lebih paripurna, lebih kuat, lebih dekat ilal bari ta'ala. Mulia, lebih sempurna, lebih kuat, wa aqrab, dan lebih dekat. Alif ya, kalau ain itu kalajengking artinya, aqrab. Menyengat biasanya, seperti sengatan apa Habib itu? Ilal bari ta'ala minan nafsil kulliyah, dari jiwa yang utuh atau jiwa yang total, yang universal. Tentu saja nafsul kulliyah itu lebih kuat, wa altaf, dan lebih halus, wa asyraf, dan lebih mulia. Min sairil makhluqah, dari jiwanya seluruh makhluk ini, dari seluruh makhluknya. Oleh karena itu, famin ifadatil aqlil kulli yatawalladul ilham. Dari pancaran
akal universal, intelek atau intelijensi universal, akan lahirlah nanti apa yang disebut ilham. Lahirlah ilham. Nah, sampai dari Mak Misbah ya, dan maknya. Dan ilham Anda yang dimaksud itu. Seharusnya kakaknya ilham ini bukan Adnan, tapi Wahyu, ya kan? Kan kakaknya dia. Ilham ya. Nama yang cukup laris di Indonesia ilham ini, banyak orang namanya Ilham. Wahyu juga banyak sekali. Ada juga yang aneh ya, yang dia sabar dalam kebingungannya, itu agak aneh itu. Tapi doanya Ibnu Sirin salah satunya itu. Tuhan, Tuhan, Engkaulah yang tu'ti wa tamna. Engkaulah yang menganugerahi dan atau tidak memberi. Dan kalau dan saat ini saya bingung Tuhan, kaifa asna ya, apa yang harus saya perbuat itu. Salah satu puisinya itu yang populer ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita teruskan. Dan dari isyraqun nafsil kulliyah, dari pancaran jiwa universal, waktu itu Imam Ghazali ini tidak membedakan antara nafas, ruh dan qalb. Tidak ada bedanya menurut beliau, hanya beda istilah saja. Orang Indonesia tidak mau repot-repot. Qalbun diartikan kalbu, ya itu, tapi pakai kaf ya. K bukan kaf, kalau kaf nanti beda. K. Nafas ya nafas, itu nafsu ya nafsu, tidak ngelah-ngelah itu memang. Keren orang Indonesia itu. Terjemahkan. Ada yang sulit dalam bahasa Inggris, misalnya unidentified flying object. Apa? UFO diterjemahkan piring terbang, kan simpel sekali itu. Benda terbang yang tidak diketahui, unidentified, tidak diketahui, flying benda, terbang, objek itu benda ya. Pokoknya objek atau benda terbang yang tidak diketahui asal usulnya. Langsung saja piring terbang. Gitu. Itu keren orang Indonesia menerjemahkan itu. Automatic Teller Machine (ATM) diterjemahkan anjungan tunai mandiri. Lumayan lah orang Indonesia menerjemahkan itu. Yang apa tadi kita ngaji tafsir itu yang rumit-rumit itu ya, yang licik, yang hipokrit, diterjemahkan di kita akal bulus. Ini simple itu. Saya yakin itu juga para pemikir yang menerjemahkan itu. Kemudian lahirlah ilham tadi ya. Yatawaladul ilham. Fal wahyu hilyatul anbiya wal ilham zinatul awliya. Wahyu itu apa? Tak lain adalah hilyatul anbiya, mahkotanya para nabi, dan ilham adalah perhiasannya para wali. Zinatul awliya. Fama ilmu wahyi, maka mengenai ilmu wahyu, fakama annan nafsa dunal akal. Ya, sebagaimana jiwa itu bukan akal, maknanya di bawah ya. Jiwa ini berada di bawah intelek. Fal wali dunan nabi, begitu pula wali levelnya, derajatnya di bawah nabi. Fakadzalikal ilham dunal wahyi, demikian pula ilham ya berada di bawah wahyu levelnya. Fahuwa dha'ifun binisbatil wahyi. Oleh karena itu, fahuwa adapun ilham dha'ifun ialah lebih lemah binisbatil wahyi jika dibandingkan dengan wahyu. Qawiyun biidhafatir ru'ya, akan tetapi ilham itu lebih kuat apabila dibandingkan dengan mimpi. Qawiyun biidhafatir ru'ya, apabila dibandingkan dengan. Teman-teman kalau punya terjemahan lebih baik enggak apa-apa ya. Hanya kita pun mereka-reka sebenarnya ini kelihatannya begini yang pas ini.
Kemudian wal ilmu ilmul anbiya wal auliya. Ya, ilmu yang berdasarkan wahyu ini, ilmu wahyi yang fama ilmu wahyi tadi itu adalah khusus para nabi, para wali. Adalah ilmul anbiya, ilmunya para nabi, para wali. Fama ilmu wahyi, maka adapun ilmu wahyu itu fakhosun. Ya, spesifik dikhususkan birrusuli bagi para rasul. Apa? Sodot. Bukan tasdid ya? Kadang begitu. Nanti dicari lagi ya, nggak apa-apa. Redaksi berikutnya, mauqufun, terhenti, artinya sudah berhenti di para rasul saja. Alaihim bagi rasul, bagi anbiya, ya bagi rasul. Ya, ilmu wahyu itu khusus untuk para, mungkin loh ya. Nanti cari lagi itu apa tasdid atau nanti cari lagi ya. Nah, enggak apa-apa. Kalau kita pakai short itu adalah maka ilmu wahyu itu khusus spesifik bagi para rasul dan memang terhenti sampai mereka. Artinya di luar nabi dan rasul itu enggak ada ilmu wahyu itu. Ada sih golongan liberal mengatakan masih ada wahyu sampai sekarang katanya. Mungkin yang dimaksud wahyu tukang tambal ban, apa kios bensin ya, penjual apa nasi goreng, mungkin ada namanya wahyu ya. Atau pelawak komedian yang saya juga mengidolakannya, namanya almarhum Wahyu Sardono alias Dono itu keren namanya itu orang pinter tapi pura-pura bodoh ya kan, pinter Dono kan, dosen dia Pak Wahyu Sardono. Allah yarham dia. Seneng biasanya filmnya itu ke pantai-pantai itu ya, tidak lama di satu tempat lalu ke pantai-pantai. Film-filmnya itu ada festival bikini 92 biasanya. Itu Iqbal tahu persis itu. Judulnya itu juga mewakili anak muda. Saya kira kalau kita kan siapa yang The Raid merantau itu siapa itu? Aduh. Itu. Sebelum itu ada Barry Prima sudah action tok filmnya itu terlambat. Itu kan dianggap sebagai orang pertama katanya film silat. Barry Prima itu siapa kalau nggak silat ya kan? Advent Bangun, terus Wiro Sableng, itu tokoh silat semua itu. Iya. Siapa apa? Banyaklah film-film zaman dulu ya. Itu dia banyak. Jaka Tarub ya. Yang apa? Bidadari nggak bisa kembali gara-gara dicuri apanya itu? Iya. Film-film favoritnya Habib lah, Noda dan Dosa dia. Pendekar Bukit Tengkorak yang judul-judulnya begitu. Kalau untuk Dayat ya Beranak Dalam Kubur gitu. Itu Susana ya. Sekeren itu. Tapi dahulu film-film silat itu selalu diasosiasikan dengan penjajahan biasanya. Sampai era 90-an lah kita menikmati layar tancap ya. Kalau hujan itu bubar langsung itu. Kita menikmati itu biasanya sebelum populer bioskop, VCD player dan drama-drama Korea dia. Kama kana li Adam wa Musa wa alaihi wassalam wa Ibrahim wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi minar rusul. Ya, sebagaimana yang berlaku pada Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, dan semuanya dari para rasul itu. Baik, kemudian wafarkun, ini kok nama mereka yang dipilih oleh beliau ya, loncat-loncat ini loh. Mungkin perlu direnungi juga ya. Wafarkun bainar risalati wan nubuwah. Adapun perbedaan antara risalah dan nubuwah. Fan nubuwatu, maka adapun nubuwah itu qabulun nafsil qudsiyah haqaiqal ma'lumati wal ma'kulati an jawharil aqlil awal.
Nubuwah itu apa? Adalah qabulun nafsil qudsiyah. Kesediaan atau kesiapan jiwa yang suci untuk menerima apa? Haqaiqul ma'lumati, dalam menerima hakikat-hakikat maklumat yang diketahui maupun ma'qulat yang dipikirkan. An jawharil aqlil awal, dari substansi hakikat akal pertama, intelek awal. Sementara itu risalah adalah tabligh. Ini saja yang membedakan. Kalau untuk para rasul ada tablighnya. Kalau para nabi tidak ada. Tablighu tilkal ma'lumat ialah menyampaikan hal-hal yang diketahui wal ma'qulat dan yang rasional, yang dipikirkan, yang rasional ya, yang masuk akal, kepada siapa? Ilal mustafidin wal qabilin. Kepada siapapun yang mau menerima, yang ingin belajar dan siap menerima. Ya, kepada orang-orang yang mau menerima, siap belajar, menerima apa? Hidayah, menerima kitab suci, kebenaran para nabi dan lain-lain. Wal qabilin, dan orang yang menerima. Warubbama yattafaqu ifta'ala yafta'ilu yattafiqu al-qabulu li nafsin minan nufusi wala yata'akki laha at-tablighu li'udhrin minal a'zari wa sababin minal asbabi. Ada kalanya sesuai al-qabulu li nafsin minan nufus, pengakuan, pembenaran. Qabul ini maknanya bukan hanya menerima ya, mengakui, membenarkan, mengiyakan ya. Bagi jiwa dari jiwa-jiwa itu, dari boleh diartikan hati ya, boleh diartikan diri. Wala yata'ati, serta tidak berakhir, tidak sampai gitu saja. Laha bagi nubuwah at-tabligh apa tabligh li udhrin minal a'dzari wa sababin minal asbab. Oleh karena kendala dan alasan-alasan tertentu atau sebab-sebab tertentu. Karena memang ada aturan main, jangan kendala lah, protokol. Aturan main bahwa nabi ini tidak boleh menyampaikan. Makanya sangat boleh jadi ada beberapa nabi itu perempuan, seperti Sayyidah Maryam ya. Tetapi bukan rasul. Meskipun ini juga diperselisihkan ya. Akan tetapi hanya rasul lah, para rasul ya, yang berhak menyampaikan. Bagaimana? Wa ma ala rasulina illal balagh. Tugas nabi ini menyampaikan. Di sini beberapa orang salah paham bahwa dikira tugasnya para rasul itu alaihi wassalam adalah mengislamkan. Tidak. Tugasnya menyampaikan kebenaran wahyu, kebenaran Tuhan. Bukan mengislamkan, bukan. Kalau tugas-tugas para rasul itu mengislamkan, sudah jelas banyak yang gagal. Anaknya sendiri murtad, istrinya, saudaranya, pamannya, ya kan? Sudah pasti banyak para rasul itu gagal. Tapi kalau tugasnya itu menyampaikan, bukan mengislamkan, maka tidak benar jika dikatakan kok Nabi gagal mengislamkan siapa? Pamannya misalnya. Para rasul terdahulu, Nabi Muhammad yang dimaksud tadi, para rasul terdahulu misalnya dikhianati oleh istrinya, oleh anaknya, ya, dan lain-lain itu. Rupa-rupanya tugasnya Nabi memang tabligh ya. Bagaimana? Fatonah bisiti arsal anbiya dari fatonah ya, bisiti tabligh wal amanah. Nah itu dia. Kemudian wal ilmul ladunni yakunu li ahli nubuwah wal walayah. Kama kana lil Khidir, ini Balyan bin Malkan nama aslinya alaihi salam, haitsu akhbarallahu taala anhu faqala. Ilmu laduni itu apa? Adalah ilmu yang dimiliki bagi li ahli nubuwati wal wilayah wal walayati. Adalah ilmu yang dimiliki oleh ahli nubuwah dan walayah. Nubuwah ini kenabian, prophethood, walayah kewalian, sainthood. Kecuali saint ini
apa filmnya Stephen Chow kalau tidak salah ya. God of Gambler itu loh. Dewa Judi. Dewa Judi yang pertama kan Chow Yun Fat. Itu tahun 89. Itu film komedi sebenarnya ya. Dia punya murid sebenarnya. Saya lupa namanya Zhou siapa, tapi pemerannya itu Andy Lau itu. Nanti di film yang kedua tahun 90, Dewa Judi kedua itu diperankan Andy Lau dengan Chow Yun Fat. Nah, itu dia. Andy Lau itu mendaku, mengklaim dirinya sebagai Saint of Gambler itu. Saya walinya judi, kalau guru saya itu dewanya katanya. Mungkin nabi mungkin maunya ya. Yang kalau ditutup mata kelihatan itu terus beradu sampai hancur itu berkeping-keping ya. Namanya film komedi gitu ya. Kalau tidak salah naik kapal itu ya, nanti di perairan. Itu film lama sekali, tahun 90. Jadi 30 tahun yang lalu. Raja komedi ya. Filmnya lucu-lucu semua itu filmnya. Kalau Ustadz Yani kan sukanya film Jet Li, judulnya Jet Li Romeo Must Die. Ya. Romeo seharusnya mati itu ya. Romo dan Romeo itu ya. Knight of Gambler ya. Saya kesatria judi katanya. Tapi itu film pionir itu. Saya kira filmnya siapa? Banyaklah nanti film yang datang kemudian bertema tentang judi itu ya. Banyak sekali. Memang tahun akhir 80-an dan awal 90-an itu kita dibanjiri oleh film-film Cina ya dan India. Film Cina saya suka ya, film India tidak. Terlalu tinggi imajinasinya itu. Dia beberapa saya suka, beberapa film tapi tidak semua. Kalau khusus di daerah sini kan Jepang itu sampai buka puasanya juga ke sana kan. Kamakana. Sebagaimana peristiwa yang dialami oleh Nabi Khidir ya, Khidir alaihissalam, sebagaimana atau sama halnya dengan kamakana, sebagaimana atau sama halnya dengan haitsu akhbarallah, manakala mengabarkan Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim, wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan mengajarkan kami kepada beliau Nabi Khidir